uang donasi yang akhirnya dilimpahkan ke yang lain gitu, bukan ke Agus lagi. Ya, saya sebagai apa ya? Sebagai orang yang netral saat ini, ya memang saya tidak terlalu aktif dalam hal memberi komentar-komentar karena memang saya juga bingung ini kasus ujungnya nggak ada gitu. Berita damai sampai kita udah ketemu menteri gitu. Jadi saya anggap nggak ada upaya menghormati atau menghargai Pak Menteri Sosial gitu. Seenaknya sendiri mereka gitu. Dan pada hal ini saya mendukung Pak Menteri Sosial dan saya mengatakan bahwa saya mendukung pemerintah. Nah, saya nggak ngerti kenapa ini bisa terjadi. Yang awalnya perkara ini adalah murni hanya sumbangan sukarela, bukan donasi. Kalau yang namanya donasi itu adalah harus ada resmi gitu. Tapi ini ada charity, sifatnya kemanusiaan, sedekah. Terbukti bahwa podcast Denny Sumargo menyarankan atau menginformasikan bahwa Agus lagi butuh biaya untuk berobat. Silakan bantu seikhlasnya. Ya, karena disebutkanlah nama rekening pribadi karena Denny juga tidak menyangka ini adalah diklaim sebagai yayasan. Kalau memang mereka mengaku ini yayasan, pertama Nopi nggak boleh mundur jadi ketua yayasan. Kedua, Nopi nggak bisa lempar tanggung jawab mengembalikan uang ini kepada Densu. Karena proses penguasaan uang 1,3 miliar itu bukan dengan cara yang baik dan benar, tapi dengan cara jebakan, takut menakutkan. Ibaratnya Agus ini ditipu sama Gary, sehingga uang 1 miliar menyerang. Ketika mereka menggunakan media sosial untuk mengirim di posting, akhirnya mereka malu, mereka minta maaf dan berpindah lagi 300 juta 1,3. Awalnya Bang Denny Sumargo mengatakan bahwa dia menjamin uang itu buat Agus Salim, kalau digunakan untuk yang lain dia akan ganti. Bahkan kekurangan 89 juta ditanggung oleh Denny Sumargo. Kita punya rekaman, data segala macam, dan videonya ada semua terbuka. Sehingga bagi saya Denny Sumargo itu adalah pahlawan bagi Agus Salim. Dalam perkembangannya, ketika ada 2 kali mediasi damai yang gagal, baik di Gedung Juang maupun di Gedung PRD Apartemen Kuningan, di situ ternyata awalnya Denny Sumargo yang tidak lepas tangan dalam persoalan ini harus dilibatkan, sehingga deadlock lah perdamaian tersebut. Muncullah penafsiran-penafsiran seolah-olah Nopi punya kewajiban membuat donasi. Tidak. Yang membuat draft konsep perdamaian adalah Brian. Saya juga kaget kenapa Agus harus membuat laporan perincian uang. Kalau menggunakan 5 juta pakai uang pribadi dulu. Nah, kemudian nanti dana kalau selesai diserahkan ke Agus. Nanti tidak bisa kalau ada yang meninggal tidak bisa berhenti sepihak, harus keluarga yang mewakili gitu. Kalau pengertiannya seperti itu. Untuk mengakhiri bukan langsung top, dilanjutkan keluarganya untuk mengakhiri. Nah, kemudian kalau mereka menganggap ternyata uang ini kurang, mereka mau mengadukan donasi. Kita bilang jangan pakai ini, ntar malu gitu kan. Jadi tolong ya, nggak ada niat menjebak Nopi, tidak ada niat seperti itu gitu, nggak ada. Tapi jangan digoreng-goreng kayak itu gitu. Karena ini kan bagian dari kalian. Kalian jangan pecah, jangan membuat sesuatu yang menyudutkan Brian. Karena Brian bisa menunjukkan bahwa konsep draft itu sudah disampaikan ke Nopi dan udah oke. Jangan diejek Agus dengan hal seperti itu. Nah, kemudian kita didamaikan oleh Pak Menteri. Sudah selesai semua. Kami cabut laporan, semua cabut laporan, termasuk laporan Nopi kita cabut semua. Tiba-tiba Denny Sumargo mengatakan bahwa dia tidak ikut campur. Benar nggak teman-teman? Ya. Tapi kemarin kok ada lagi Pak Denny Sumargo di situ. Nah, dan kedua, kenapa ketua yayasan yang baru yang lama menyerahkan semua kepada Pak Denny Sumargo? Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Denny, saya bilang apa benar? Dia katakan benar akan diserahkan ke sana. Saya hanya menyarankan Mas gitu. Saya nggak mau berada di pro kontra atau mendukung atau melawan Anda lagi gitu. Tapi
apakah sudah dipertimbangkan gitu. Kalau dana yang masuk ke rekening yayasan silakan kamu atur. Tapi kalau dana yang dari rekening Agus itu akan jadi persoalan baru. Karena kita nunggu-nunggu nih, itu uang kemana? Dan saya berani taruhan, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa atau mampu mengalihkan dana itu buat kepentingan siapapun selain kepentingan penerima manfaat itu Agus. Termasuk Menteri Sosial tidak bisa memerintahkan uang itu untuk digunakan selain Agus. Jadi apapun keterangan atau keputusan daripada Nopi, Brian maupun Pablo, saya berani taruhan, kalau kalian berani menghabiskan uang itu buat kerugian di NTT, saya rasa orang NTT juga nggak akan berani menerima uang itu. Uang air mata, uang buta daripada Agus tiba-tiba dialihkan buat itu, tidak akan ada yang berani. Dan sebagai catatan, ini di luar masalah ini ya, kami akan melaporkan tim hukum yang menggugat Agus Perdata sebagai memberi keterangan palsu atau memalsukan mungkin surat-surat yang terkait dengan gugatan. Tidak semudah itu mereka mencabut gugatan tersebut seenak perut mereka. Saya pengen tahu siapa yang memberi kuasa mereka 500 orang itu. Apakah surat kuasa itu resmi dengan tanda tangan basah atau hanya halusinasi mereka? Dan saya juga ingin tahu apakah persetujuan mencabut dan menyerahkan uang itu ke korban NTT adalah sepersetujuan 1.500 orang yang memberi kuasa kepada mereka. Kalau mereka mencabut, kami langsung laporkan pidana. Ya, ini bukan main-main. Karena kalian mengatasnamakan donatur, kemudian mempermalukan sehingga terkesan Agus ini melakukan satu perbuatan yang salah dan tidak benar, menggunakan dana yang ternyata dana itu ada di rekening pada Nopi. Oleh karena itu, teman-teman ya, walaupun bukan saya lawyernya nanti, akan melaporkan orang-orang yang tersebut. Dan mereka akan somasi untuk uang itu tetap dikembalikan kepada Agus. Gunakan uang Agus, sekalipun Pak Menteri Sosial. Apalagi mereka-mereka ini yang nyimpan uang Agus, yang masuk dari rekeningnya Agus ya. Dan saya berani taruhan, baik gubernur maupun bupati maupun masyarakat NTT tidak akan mau menerima dana limpahan yang lagi bersengketa saat ini. Yang dana itu diperuntukkan adalah untuk Agus. Tidak akan ada yang berani. Tidak akan ada yang berani. Saya taruhan di situ. Jadi ini memang satu pernyataan keras dari saya. Saya minta Tuhan untuk menyadarkan orang-orang yang tidak sadar-sadar juga, yang terus mempermainkan uang ini, yang bukannya nyampe langsung dari perbuatan menjadi pahala, tapi masih diputar-putar kayak satu permainan kompetisi yang tidak ada habisnya, tidak ada hentinya, yang mana hanya pusing, padahal gampang sekali. Tidak menjadikan patokan hati kekerasan daripada Nopi maupun Gary dan lain sehingga menjadikan batu anjuran bahwa uangnya harus kesini. Coba kalimatnya, dia ikhlas ngasih ke Sumang NTT karena kalau Agus keberatan nanti yang dituntut adalah Denny akan menggantikan. Itu kan tidak pantas. Seorang yang merasa mengaku sebagai ketua yayasan berkata seperti itu. Jadi saya anggap ini adalah satu permainan saja, dan ini tidak, dan mereka akan tidak nyaman tidurnya. Dan buruan cepat kasih tuh uang kalau kalian berani, buruan. Jangan coba, tidak perlu, kita nggak akan komplain lagi, hanya disomasi aja. Bapak-bapak, mana uangnya Agus yang dulu Gary janjikan? Silahkan kembalikan ke rekeningnya. Biarkan aja pemerintah ataupun rantau berribut dengan Agus. Kalian tidak usah bermasalah. Nopi sudah angkat tangan berhenti jadi ketua yayasan. Gary juga sudah angkat tangan menyerahkan pada Densu. Kalau Densu misalnya punya etikat baik untuk menyerahkan kepada Agus, silahkan. Tapi kalau saran saya Pak Densu, tolong cuci tangan Anda. Nggak usah lagi kena masalah begini. Anda orang besar. Anda orang yang bisa mendapat atau membantu. Anda usah ikut campur dengan mereka lagi. Tinggalkan. Saya menghargai sikap Anda bahwa Anda mundur dan tidak mau lagi bicara tentang donasi kecuali mau damai. Ya. Memang media yang digunakan adalah podcast curhat Bang Densu. Tapi tidak ada surat kuasa, surat tugas daripada para donatur untuk mewakili secara individu. Karena memberi saran pun dianggap melanggar undang-undang, kena pasal-pasal tertentu walaupun ancaman hukumannya cuma 3 bulan dan denda 10.000 perak, tapi itu merupakan satu kesalahan. Bukan dengan cara mengundurkan diri sehingga si Nopi bisa
lepas daripada panggilan atau proses hukum ini. Tapi yang jelas dari awal laporan sudah kita cabutkan, tapi saya nggak tahu karena di luar daripada saya ada laporan-laporan tertentu yang mungkin nanti akan kita buka di sana. Mau kalian benar kalian salah, sama-sama lomba nangisan orang buta, tetap aja menurut saya jangan lebay lah. Ya, yang berhak menangis itu hanya Agus. Dari awal Agus sampai sekarang menangis. Jadi kalian juga jangan capek-capek. Siapa suruh kalian bikin masalah sendiri? Orang yang udah mau damai tiba-tiba nggak jadi damai. Orang sudah mau dikasih uang tiba-tiba nggak ngasih uang. Orang mau dioperasi tiba-tiba nggak dioperasi. Orang yang kata-kata tiba-tiba mundur tiba-tiba maju lagi. Jadi jangan dibalik-balik. Air mata itu ada pada tempatnya. Pada orang lemah. Makanya kami sebagai pembela kaum lemah kita ada di situ. Gimana? Apa saya salah ngomong ya? Paham nggak? Bang, soal motif kan disebutkan pada saat podcast ada deposit uang di JSC sendiri untuk berobatnya Agus di awal-awal. Tapi Agus tidak melaksanakan itu. Mungkin tanggapan Bang? Dari awal kan memang harusnya ditangani di rumah sakit apa Cipto ya? RSCM. Agus ini sakitnya bukan hanya mata, ada TBC, ada kulit gitu. Saya sendiri aja ketika bawa ke JSC itu bilang diselesaikan dulu pengobatannya. Jadi tidak bisa langsung pindah seketika. Dia harus menyelesaikan obat paru-paru untuk proses operasi nanti gitu. Nah, jadi kalaupun kedapatan Agus tetap di Cipto dengan BPJS ya, memang itu fasilitas yang dijamin negara untuk mengirit. Bukan berarti dia tidak mau dioperasi JSC. Tidak seperti itu. Tapi kan karena kalian membuat framingnya seperti itu sehingga akan seolah-olah seperti itu. Ya kan sekarang ketika Nopi menegur kan bukan menegur menyaran tapi secara terbuka kemudian jadi musuh abadi selamanya gitu.